Sebenarnya presiden nggak usah ngomong begitu juga, kita udah paham, dia tahu isi kita semua. Karena presiden ini senang kalau menghibur kita supaya kita lebih hati-hati, seakan-akan informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya. Ancaman nyata Jokowi untuk semua partai politik. Angka, data, survei, semuanya ada, saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden. Ada kalanya dalam sejarah suatu negara di mana sosok seorang pemimpin muncul sebagai harapan besar bagi rakyatnya. Inilah yang terjadi ketika Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi memasuki panggung politik Indonesia. Dilahirkan di Surakarta pada 21 Juni 1961, Jokowi telah menjadi salah satu pemimpin terkemuka Indonesia. Dengan jejak kepemimpinan yang memukau sejak pertama kali dia menjabat, karir politiknya dimulai ketika ia menjadi wali kota Solo pada tahun 2005, yang kemudian diikuti oleh jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2014. Sebelum akhirnya duduk di kursi kepresidenan, dalam perjalanan karirnya ini Jokowi dikenal dengan sederhana, kerendahan hati dan kesederhanaan yang memenangkan hati banyak warga. Salah satu ciri khas paling mencolok dari era Jokowi adalah transformasi politik yang mengubah lanskap politik Indonesia. Ia menjadi presiden pertama yang bukan berasal dari latar belakang militer atau elit politik yang berkuasa. Ini adalah tonggak bersejarah menandai perubahan besar dalam dinamika politik Indonesia. Pernyataan terbaru Jokowi tentang data intelijen telah memicu perdebatan yang sengit. Dalam pernyataannya, Jokowi mengungkapkan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi internal partai politik parpol dan arah pergerakan mereka. Ini adalah pengakuan yang mengejutkan mengingat informasi intelijen biasanya merupakan hal yang sangat rahasia. Namun banyak yang mengkritik pernyataan ini. Mereka berpendapat bahwa seorang presiden tidak seharusnya membocorkan informasi intelijen seperti ini. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa lembaga intelijen bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jokowi adalah presiden pertama yang berasal dari kalangan rakyat yang memberikan harapan akan pemerintahan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Di tengah dominasi politik oleh figur-figur kuat yang memiliki ikatan dengan militer atau elit politik, kepemimpinan Jokowi menjadi penyegaran yang sangat dibutuhkan. Pada tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden Pilpres dan pemilihan umum legislatif Pileg. Hasil dari kedua pemilihan ini menjadi tolak ukur penting untuk mengukur dukungan rakyat terhadap Jokowi dan partainya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pileg PDIP berhasil meraih suara terbanyak, memenangkan 19,33% suara nasional dan mengamankan 128 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini adalah prestasi yang luar biasa, menunjukkan bahwa Jokowi dan PDIP memiliki dukungan yang kuat di antara rakyat. Di Pilpres, Jokowi berhasil mempertahankan jabatannya sebagai presiden. Dia memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sekitar 55,5%, mengalahkan calon lawannya Prabowo Subianto. Kemenangan ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia masih mempercayai visi dan program pemerintah Jokowi. Pernyataan terbaru Jokowi tentang data intelijen telah memicu perdebatan yang sengit. Dalam pernyataannya, Jokowi mengungkap bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi internal partai politik parpol dan arah pergerakan mereka. Ini adalah pengakuan yang mengejutkan, mengingat informasi intelijen biasanya merupakan hal yang sangat rahasia. Namun banyak yang mengkritik pernyataan ini. Mereka berpendapat bahwa seorang presiden tidak seharusnya membocorkan informasi intelijen seperti ini. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa lembaga intelijen bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik. Pernyataan Jokowi tentang suksesi kepemimpinan pada tahun 2024 memunculkan pertanyaan penting. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju, tetapi untuk mencapai tujuan ini, kontinuitas dalam pembangunan dan stabilitas politik sangat penting. Jokowi menyebutkan bahwa berdasarkan analisis para ahli dari berbagai lembaga, Indonesia hanya memiliki 3 periode kepemimpinan untuk mengubah statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Pernyataan ini mencerminkan urgensi suksesi kepemimpinan yang stabil dan berkelanjutan. Pernyataan Jokowi tentang data intelijen dan suksesi kepemimpinan memiliki makna politik yang mendalam. Pertama, ini adalah upaya untuk memastikan kelanjutan program pembangunan yang telah dimulainya. Dia ingin pesan ini disampaikan agar presiden berikutnya melanjutkan agenda nasional. Kedua,
Pernyataan ini adalah peringatan bagi para elit politik untuk tidak mencoba mengganggu stabilitas politik yang tengah berlangsung. Jokowi ingin menjaga momentum pembangunan yang telah dicapai. Terakhir ini mencerminkan harapan Jokowi agar presiden berikutnya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan memastikan berlanjutnya proyek strategis yang telah dimulai olehnya. Pernyataan Presiden Jokowi tentang data intelijen, transformasi politik, dan suksesi kepemimpinan mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang di Indonesia. Bagaimana pernyataan ini akan mempengaruhi arah politik dan nasib bangsa ini adalah pertanyaan yang akan terus diperdebatkan di masa depan. Yang pasti, era Jokowi adalah salah satu yang akan dikenang dalam sejarah politik Indonesia.